Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran secara online ya yang ditayangkan di channel YouTube Ari Production. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dihindarkan dari segala musibah, dari segala penyakit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mari kita ikuti pembelajaran online ini ya. Kalian perhatikan dengan seksama, perhatikan dari mulai awal sampai dan akhir. Nanti di ujung akhir pembahasan ada soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti kalian kerjakan dan hasilnya nanti kalian tulis di selembar kertas ya, dan nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan tatap muka. Selamat mengikuti. Baik, langsung saja kita akan mulai pembahasan materi kita pada kesempatan yang baik ini. Kali ini kita akan belajar untuk materi akidah akhlak kelas 7 semester yang kedua, bab yang keempat ya. Di pertemuan yang pertama ini yaitu adab dalam berdoa. Selamat datang di pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak kelas 7 MTs Negeri 1 Banyumas. Baik, kalian amati dulu gambar berikut ini. Ya, ini ada seorang anak yang sedang bermunajat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tentu setiap hari juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke materi, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan berdoa itu? Yang pertama. Yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan adab? Ada yang bisa menjawab? Silahkan kalian jawab kedua pertanyaan ini. Baik, setelah kalian jawab, coba kita cocokkan jawabannya. Apakah kalian sudah menjawab dengan benar atau belum? Yang pertama, pengertian adab dalam berdoa. Adab itu adalah etika atau akhlak yang dilakukan oleh seseorang agar perbuatannya bernilai baik. Kemudian doa adalah permohonan yang dipanjatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita berdoa hendaknya kita menggunakan adab atau akhlak atau etika yang baik. Adapun dalil yang berkaitan dengan perintah untuk berdoa, kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni. Ulangi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa dan insya Allah doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab dalam berdoa. Apa saja sebenarnya adab dalam berdoa? Mari kita perhatikan.
Mari kita pelajari bersama tentang cara, kiat dan adab berdoa agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata orang yang beriman, ya. Karena dengan berdoa seseorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan sekaligus kekurangannya akan pertolongan dari zat penguasa alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita maha lemah, kita menyadari kelemahan kita, makanya kita memohon pertolongan dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama adalah dengan menghadirkan hati kita, ya. Berdoa dengan menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci dikabulkannya doa adalah dengan ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun dalam keadaan bagaimanapun. Selalu sadar bahwa saat kita berdoa, Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Allah maha mengetahui bisikan hati kita. Allah begitu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi kita. Ya, jadi kalau kita berdoa hendaknya kita benar-benar dari dalam hati yang paling dalam. Yang kedua, dengan rasa takut dan penuh harap. Wah, ini kalau kita berdoa diusahakan dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap terhadap apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus takut dan penuh harap kepada Allah. Di saat kita berdoa, sesekali jangan pernah ada keraguan dalam hati, tapi pasrahkan segala kepadanya dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Pasrahkan diri kita dan yakin Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita, ya. Jadi kita pokoknya ketika berdoa ya harus berprasangka baik kepada Allah dan insya Allah doa kita akan dikabulkan. Selanjutnya yaitu dengan suara yang lembut, ya. Karena Allah begitu dekat dan maha mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan mendesah, meratap dan menghibah. Orang-orang yang dalam keadaan seperti itu sudah barang tentu akan menunjukkan bentuk suara yang keluar dari hatinya, dan bila mengucapkan, ia ucapkan dengan suara yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri, dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55. Ya, jadi silahkan berdoa dengan lemah lembut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ini adalah diawali dengan beristighfar, menyesal serta mengakui dosa-dosa kita. Ya. Hendaknya ketika kita berdoa memohon kepada Allah, ini kita awali dengan beristighfar. Banyak contoh dalam Al-Qur'an bagaimana para nabi dan rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam dan lainnya senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan hati. Seraya diawali doanya dengan memuji dan mensucikan tasbih serta menyisipkan penyesalan. Mereka mengakui dosa-dosa dan kelemahan dirinya. Sebagai contoh, ya, Rabbana zalamna anfusana, begitulah doa Nabi Adam alaihissalam yang diawali dengan pengakuan dosanya. Nabi Yunus mengawali dengan pengakuan tauhid, bertasbih dan mengakui keadaannya berada dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini jadi kita berdoa bahwa kita merasa hina di hadapan Allah, diawali dengan memohon ampunan dan pengakuan dosa. Baik, itu ada beberapa doa adab, ya, yang sepatutnya kita lakukan ketika kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita ulangi lagi adab dalam berdoa. Di antaranya adalah dengan menghadirkan hati kita, kemudian dengan rasa takut dan penuh harap,
Yang ketiga dengan suara yang lembut, dan yang keempat diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Baik, demikian 4 adab yang bisa kita lakukan dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Silakan, bagi yang mau bertanya nanti bisa diisi di kolom komen ya, komentar di video ini. Bagi yang masih belum paham bisa diulang lagi, putar lagi videonya dari awal sampai akhir, sampai benar-benar kalian memahaminya. Baik, setelah kalian paham dengan penjelasan adab berdoa, sekarang tugas kalian adalah coba jawab pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian adab. Yang kedua, jelaskan pengertian doa. Yang ketiga, tulislah ya dalil yang berkaitan dengan doa. Yang keempat, sebutkan 3 adab berdoa. Dan yang kelima, sebutkan 2 manfaat berdoa. Silahkan kalian nanti jawab dalam selembar kertas. Setelah itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan tatap muka ya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada hal yang belum jelas, sekali lagi bisa kalian tanyakan di lembar komentar di bawah video ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran akidah akhlak bab yang keempat, adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan kalian bisa like, share dan subscribe video ini. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.